Sebenarnya pada saat FLPP pernah bersaing dengan BP2BT ya Pak, itu BP2BT nggak pernah akan menang. Oh, jelas dong kalau Pasar tidak memilih ya, ya, BP2BT ya, kalau ya, FLPP masih ada. ya. Sobat Panangian, saya sengaja mengundang teman saya, sobat lama saya, Endang Kawijaya, seorang profesional dan sekaligus pengusaha. Ya, bisa dikatakan lebih banyak pengusaha lah, karena dia dulu anggota REI, Real Estate Indonesia, asosiasi terbesar sekarang ini ya, lahir tahun 76. Kemudian dia membuka APRSI, bahkan sampai jadi ketua APRSI, Asosiasi Pengembangan Perumahan Seluruh Indonesia. Kemudian itu pada APRSI lahir tahun 1998. Sekarang ini menjadi ketua dari Himpera, Himpunan Pengembang Rumah Rakyat. Gitu ya. Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat. Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat Indonesia. Nah, jadi saya akan bincang-bincang karena beliau ini sudah berpengalaman sebagai developer ya 27 tahun ya sampai hari ini. Jadi tentu banyak pengalaman dan tentu saja banyak juga pandangan. Nah, saya akan bincang-bincang santai. Selamat datang Pak Endang di podcast saya. Kita udah lama sekali membuat jadwal ini ya. mundur maju. Tapi saya sangat senang sekali hari ini. Sekarang sudah kita ketemu. Nah, saya mau tanya dulu, bagaimana dulu perjalanan karir di properti? Sedikit cerita dulu deh. Oh ya, tadinya berawal dari sebagai tim pembebasan calo tanah industri di Kerawang Pak. Oh, Jadi pada waktu pembebasan Kerawang itu untuk Surya Cipta Group. oh ya, sudah Cipta Semesta ya. Ya Pak, dulu masih ayahnya Pak Benyamin Arya Suryajaya. Ya, Beliau ya, Om William. ya grupnya Astra kan? Ya, itu kita punya tugas ke membebaskan 2.000 hektar, tapi kita stop di 1.200 hektar. Nah, dalam pembebasan itu ada ekses lah, ada beberapa plot tanah yang nggak kita bisa harus bebaskan ya. tapi tidak bisa masuk ke Astra. Itulah awal daripada pemulaan kita menjadi developer. Tahun berapa itu? 92 sih kita bebasin 92 ya? tanahnya, tapi 94, 96 lah mulai jadi developer ya. Lalu terus dan mengembangkan, lebih banyak mengembangkan rumah sederhana kalau nggak salah. Ya, sampai saat ini sekitar 90% saya Ya. aktifnya di Delta Group itu 90% di rumah subsidi lah. Oh, luar biasa ya. Walaupun belakangan ini sudah mulai bergeser, persentasenya menurun ke 83-85%. Ya, tapi tetap mayoritas kan. Tetap. Nah, yang saya menarik atau tertarik bertanya, mengapa Anda bisa konsisten dalam 27 tahun selalu membangun rumah subsidi? Apakah keuntungannya bukan kecil dan pemerintah kadang-kadang on off? Nah, kenapa? Kenapa sampai 20 tahun konsisten? Apa? Memang keuntungannya kecil atau terbatas lah karena Ya, harga ya. jual kan Dipatok dibatasi, pemerintah. padahal kita punya bahan baku, Nggak bisa tanah maupun Ya. biaya bangun tidak dikontrol. Tapi demand itu selalu ada. Oh, itu Baik karena tahun itu ya. 9, mungkin paling parahnya di tahun 98, tapi itu pun mungkin hanya 1 tahun. Setelah Iya. itu sudah bangkit kembali. Tahun 2008 memang ada sedikit Penurunan. ya penurunan, tapi pada saat itu kan ada interest only balloon payment. Ya, ya, ya. Ada istilahnya Hanya kelas membayar 1, suku kelas bunga 2, ya. kelas 3 dengan berbagai periode subsidinya. Ya, ya. Kita waktu itu memang sempat masuk ke kelas 2. Tapi yang paling menarik adalah konsistensi demand-nya.
Oh, kan selalu dia ada, selalu ada ya. Jadi stabil ya, bisa dikatakan begitu ya. stabil. Oke, tapi faktor lain bisa dikatakan volumenya jadi besar gitu kali ya. Memang kalau main rumah subsidi ini kita harus Main volume. volume dan speed, Pak. Oh, kecepatan ya. Ya. Ya, ya. Jadi rate of production-nya, rate of akadnya yang paling penting itu, Ya, 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 ya. itu harus benar-benar dijaga. Nah, baik. Pengalaman selama 27 tahun, apa saja yang masih menjadi problem dilihat dari sudut pandang pengusaha, dan tentu saja apa yang diharapkan supaya pemerintah itu lebih mensupport lagi gitu dalam hal terserah perizinan kayak apa yang menjadi faktor penghambat yang belum berubah sifatnya. Saya kira berubah ya Pak semuanya. Pelan-pelan berubah. Iya, tapi kalau dari sudut pandang pengembang dari 2004 itu mungkin dari sebelumnya dari rumah sederhana saja sampai dengan rumah sederhana sehat yang didukung oleh SKB 3 menteri ya itu semua berubah. berubah untuk hal yang positif meringankan. Sampai 2010 adanya FLPP, adanya SBUM, adanya BP2BT, itu kan semua mendukung, walaupun sebagian tidak terlalu tepat lapangan, tapi intinya ada produk-produk yang mendukung, produk baik dari segi keuangan maupun dari segi yuridisnya mendukung perumahan subsidi. Ya. Tapi belakangan ini mulai banyak ya, mungkin turning point-nya sekitar 2017 kan, pada waktu BPK mulai masuk ke pemeriksaan tentang keterhunian. BPK. Ya, BPKP sorry. BPKP, itu ya. sudah mulai masuk ke, kalau nggak salah triggernya ada salah satu bank yang terlambat di reimburse, sehingga reimburse-nya lewat tahun, sehingga BPKP harus Turun. memeriksanya. Nah, itu yang mengakibatkan hampir bersamaan dengan SSB. Ya, SSB juga satu produk yang pada waktu itu saat itu tepat waktu ya, memperbanyak Jumlah realisasi tanpa beban yang terlalu besar jangka pendek, tapi jangka panjangnya memang ada snowball effect yang sampai kemudian SSB di stop gitu Pak. Tapi kembali lagi, nah sejak itu sepertinya setiap kali ada MONEF kemudian terdapat suatu temuan yang sifatnya tidak sesuai dengan aturan, itu langsung ada peraturan baru, ada aturan atau SK baru atau permen baru. Nah ini yang makin lama membuat apa ya, kalau boleh dibilang jalur besarnya pintu produksi rumah subsidi ini makin lama makin sempit Pak. Nah ini sebenarnya yang kita harus waspadai, kalau makin lama makin sempit nanti tidak lagi terlalu menarik untuk pengembang membuat rumah subsidi. Rumah subsidi ini menjadi seller market Pak. Nah seperti kita seller market sedangkan demand tetap besar, berarti kan buyer dirugikan. Padahal buyer rumah subsidi siapa? MBR kan Pak. Iya. Nah ini posisi ini yang harus benar-benar jangan sampai terjadi gitu. Mungkin itu yang paling penting, karena kalau kelihatan tren sekarang ini kan terus makin lama makin sulit di rumah subsidi gitu Pak. Ini nanti yang pengembang kecil mungkin tidak kuat istilahnya. Kedua, peraturan perizinan ya. Dari bertahun-tahun dari Permen 403, SKB 3 Menteri, semua itu kan memperingan. Tapi terakhir-terakhir ini dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru dan PP 16, PP 12 turunannya, itu kan menyeragamkan perizinan perumahan, tidak lagi mengenal komersil dan subsidi. Memang ini tidak rata dampaknya di lapangan, tapi banyak sekarang pemerintah kabupaten kota itu
menjadi sulit perizinan rumah subsidi. Karena Ya karena aturannya mengharuskan ada tim profesi ahli. Kalau Bapak familiar, mirip-mirip TABG-nya di Jakarta untuk vertikal. Di oh, Jakarta hanya vertikal aja yang perlu TABG, tim ahli bangunan gedung dari akademis. Ini sekarang merata di sini. Walaupun seperti Bogor, anak kita kebetulan banyak bergerak di Bogor, Bogor ya. itu tidak terlalu berdampak. Memang terjadi apa ya? Kayak redistribusi tanggung jawab penerbitan perizinan. Kalau dulu kan kita di PTSP aja. Sekarang Bogor itu PTSP sebagian, Daerah lebih nah, lebih enggak, dinas PUPR ini sebagian, oh. dinas permukimannya sebagian. Nah, tapi di Bogor tidak menjadi masalah. Di beberapa daerah ini menjadi masalah. Karena Yaitu interpretasi daripada PP 16 dan 12. oh iya 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 iya. Jadi timbul di Kalimantan umpamanya untuk rumah subsidi harus ada sondir. Padahal sondir itu kan tidak harus dilakukan untuk bangunan 2 lantai ke Iya bawah. iya iya. Tapi menurut TPA di sana, karena bunyinya itu sondir tanah diperlukan jikalau diperlukan. Nah, itu kan semuanya ada Iya jikalau iya iya diperlukan. iya gitu-gitulah ya. Makanya kami sekarang bersama Ray dan Apersi sedang mengusulkan kalau bisa ada permen PUPR terkait perizinan rumah subsidi, tapi khusus untuk rumah subsidi tanpa bertentangan dengan PP 16 dan 12, hanya mengambil beberapa pasal yang relevan dan terbatas gitu Pak. Jadi lebih jelas ke depannya perizinan ini sehingga otomatis akan memudahkan secara umum. Iya iya. Nah, kembali dulu sedikit ke FLPP. Gimana menurut Pak Endang yang sudah 27 tahun dengan pengalaman sekarang? Apakah FLPP itu ada kan beberapa opsi katanya kalau FLPP itu diteruskan sampai tahun 2033 terus uangnya itu bisa di devolving diputar lagi kembali, tidak perlu lagi ada dari APBN yang baru. Itu ada idenya itu. Ya itu idenya dari Pak Suharso Monoarfa kan dulu Pak. Ya, tapi maksud saya gimana sih FLPP itu? Kalau secara matematika saya nggak paham ya sampai tahun ke berapa. Ya enggak, itu 2023 Tapi ya. faktanya kan setiap tahun sekarang ada pengembalian pokok yang menjadi tambahan untuk realisasi. Ya. Tahun lalu budgetnya itu kalau nggak salah hanya 200.000 ya, tapi kita bisa merealisasi 217, 220.000. Gara-gara ada pengembalian. Gara-gara ada pengembalian pokok. Berarti kalau dilihat dari itu kan itu baru 10% Pak. Nah, untuk mencapai 100% pengembalian 10 pokok tahun ya, bisa, kurang lebih. kan? Kurang lebih 10 tahun dari sekarang katanya. 10 tahun dari sekarang. Ya. Ya, kalau FLPP-nya dipertahankan dengan rate sekarang kan 204. Tahun ini kan 220.000 dengan pengembalian pokok mungkin jadi 240.000. Tapi di nota keuangan yang disampaikan 17 Agustus kemarin kan menurun Pak jadi 16,6 triliun. Ya, ekuivalen sama dengan 170.000. Iya, Nah, ini bahaya ini. Iya, iya. Nah, jadi ya itu terjadi penurunan ya, itu bisa karena membuat stok pengembang bisa berlebihan itu kan. Kalau stok pengembang sih mungkin Bisa diatur. kita fleksibel ya Pak. Begitu ada stok pasti kita slow down di produksi. Jadi apa masalahnya? Masalah utamanya nanti di lapangan Pak. Kalau 170.000 hanya ada FLPP. Kalau dengan angka yang sekarang berarti bulan Juli Agustus kan sudah habis. Nanti yang akad September pakai apa Pak? Pakai bunga komersil. Katakanlah disubsidi oleh pengembang 2%. Bapak ingat ya, Pak Jan Farid, beliau pernah menghentikan FLPP di bulan Februari. Ya. Terus kita mensubsidi BTN lah waktu itu turunin 2%. Kita pengembang subsidi 2% sehingga ketemu tetap mendekati tetap di 6% lebih gitu Pak. Tapi itu pun kan dikonversi di Novembernya. Ya. Di Jadi sama aja. Novembernya kembali ke FLPP. Sama aja ya.
Karena kalau tidak dikonversi Pak, nanti kan pengembang paling kuat 2 tahun. Setelah subsidi pengembangnya stop, Habis ya. dia bersebelahan. Rumah sama, gaji sama, tapi selisih bayar cicilan banyak. Apa yang terjadi? Ya. Yang lebih besar cicilannya pasti akan protes. Banknya nggak bisa mengakomodir. Nanti dia berhenti. Kalau dia berhenti selama 4-5 bulan itu berapa puluh ribu Pak yang default. Nah, oke. Sekarang FLPP. Ada yang mengatakan juga begini, harusnya tidak perlu 20 tahun itu dikasih subsidi oleh pemerintah selama 5%. Karena itu akan memakan anggaran. Karena memang kalau dilihat-lihat ya, secara common sense lah, harga rumah kan 160. Ya. Nah, sementara kalau 25 triliun itu hanya dapat 200 ribu, ya berarti satu rumah disubsidi 100-an lebih juta. Tapi kan itu pokok Pak, kembali sebenarnya. Betul. Tapi kan maksudnya gini loh, kalau ada orang yang dari sudut end user gitu kan apakah perlu disubsidi sampai 20 tahun? Karena dia kan income-nya kan meningkat. Seharusnya 10 tahun. Ya contohnya gitu loh. Jadi menurut saya supaya anggaran ini lebih efisien dari sudut pandang pemerintah karena terbatas budgetnya. Karena begini, pidato presiden kemarin sangat kontroversi. Program 1 juta rumah itu sukses. Sementara backlognya 12,7 juta. Pada waktu zaman Pak Harto aja turun, itu 5,3 backlognya. Berarti selama 25 tahun, itu tahun 97. 25 tahun reformasi, kok backlognya 2,5 kali lipat? Berarti kan ada kesenjangan yang sangat tinggi antara supply yang bisa disiapkan oleh semua pengembang yang disupport sama pemerintah dengan kebutuhan yang real di pasar kan. Itu masalahnya. Jadi artinya backlog itu muncul karena ketidakterjangkauan kan sebenarnya. Ya. Betul ya? Ya salah satunya pasti itu. Kebanyakan lah, karena begini, kalau dihitung-hitung, jumlah keluarga baru menurut Presiden kemarin 700 sampai 800 ribu. Ya. Berarti kan itu kebutuhan atau basic needs. Ya, katakanlah housing needs. Kemudian, supply tadi yang disuplai pemerintah kan cuma 200. Itu yang dibangun oleh swasta dengan dukungan pemerintah. Iya, pokoknya gitulah. Berarti sisa 700 kan. Sisa 500, 600. Oke, disuplai penduduk bisa juga kan? Bisa Ya, juga. swadaya. Ya, oke, ekonomi dia lah. Tapi kalau dilihat 12,7 juta tambah dari 5,3 juta, itu something happen. Kecuali gini, backlognya tetap 5,3, berarti pembangunan perumahan sudah berhasil. Gitu loh. Itu kontroversinya. Jadi artinya apa? 1 juta rumah itu tidak real. Itu maksud saya. Saya sebagai pengamat. Kalau Bapak sebagai pelaku nggak mungkin bicara begitu kan. Karena Bapak kan pengusaha. Ya, kalau kita kan memang kita tahu yang kita bangun hanya 300. Iya. Bapak dikasih bisnis masa protes? Paling besar kita 240 ribu. Itu Pak. dia. Nah, jadi kalau dibandingkan dengan Soeharto, pemerintahan Orde Baru, pada waktu itu saya lihat di BTN, paling tinggi itu 200 ribu pada tahun 97 sebelum beliau turun. Nah, sekarang 200 ribu juga di BTN juga tercatat nih. Loh berarti selama ini bisa dikatakan KPR di Indonesia itu nggak tumbuh sama sekali. Kita terjadi 2 kali disrupsi Pak sebenarnya. Kalau nggak salah itu di 2016-17 kita growth terus. 130 growth 160 ribu. Nah, pada saat 2018 SSB kan di stop. Waktu SSB di stop itu FLPP hanya ditambah 10 ribu. FLPP SSB-nya hanya 100 ribu dari 225 ribu. Sebelumnya kan SSB besar Pak. Jadi SSB tambah FLPP itu available-nya selalu di atas 250 ribu. Dua-duanya. Kita belum pernah nyampe saat itu. Tapi growth kita sebenarnya mengarah. 30 ribuan seingat saya 2-3 tahun. Pertama berkurang menjadi tip itu adalah saat SSB hilang. Diperparah lagi setahun setelah itu COVID. Ya. Jadi 2019 yang
SSB hilang, 2020 COVID. COVID ini sebenarnya memang secara umum menekan semuanya. Tapi, Tapi ada juga salah satu positifnya bagi pembeli ya Pak. iya. Itu pengembang kan mencoba meraup pasar, berkompetisi di pasar. Itu kalau Bapak perhatikan di tahun 2020, Naik 2021, itu banyak fitur komersil masuk ke subsidi Pak. Dalam rangka pengembang merebut pasar. Dan sebenarnya itu kan prinsip besarnya pemerintah begitu. Minimum standar, Aladin kan 403, tapi maksimum pricing. Jadi kalau kita berdua developer Pak, sama-sama, katakanlah saya juga ada di Serang gitu ya, Bapak bikin keramiknya 40-40, saya alami ini, pakai drop ceiling, saya masih pakai keramik 30-30. Ya Bapak yang laku, saya nggak laku, saya harus ngikut Bersaing, ya, gitu. ya. Nah itu yang hal positif ke bawah, tapi buat industrinya, buat pengembangnya itu mengurangi margin. Iya. Tapi mungkin dengan berbagai pertimbangan dan mungkin dengan apa subsidi silang kita masih bisa survive. Gitu. Dan yang paling penting itu Pak, karena kan di samping yang Pak Endang tadi bilang bahwa pasarnya ada, kemudian pasarnya besar, tetap juga ada sebuah kesenangan atau kepuasan kalau orang makin banyak orang yang punya rumah, yang tidak punya rumah kan. Ya, Hampir semua orang punya itu, soal besar tebalnya aja Pak. Ya, dan itulah yang membuat sehingga ketika terjadi sesuatu dalam ekonomi, Anda menyesuaikan diri kan. Nah, itulah natural dari seorang pengusaha begitu. Nah, kemudian SSB, selisih suku bunga, sebelum FLPP kan itu ya. Nah, iya dong, selisih suku bunga interest ya kan. only belum, tapi di subsidinya 3 tahun, 4 Ya, 5 sampai tahun lah, 15. 5 Ya, tahun lah. berbeda-beda untuk Nah, beda bagaimana kalau itu dibesarkan lagi volumenya? Ini FLPP ada, tadi kita sepakat nggak usah 20 lah, 15 kayak ya dibikinlah tiernya kan, ditiring gitu kan. Kalau pendapatan sekian, karena tujuannya kan untuk menjangkau lebih banyak orang. ya sebenarnya pada saat FLPP pernah bersaing dengan BP2BT ya Pak, itu BP2BT nggak pernah akan menang. Oh, jelas dong. Pasar tidak memilih Ya, BP2BT kalau FLPP masih ada. Ya, Di tahun berapa ya, 2000 sebelum COVID ya, 2019. ya. Ya, FLPP-nya kan habis karena SSB kurang dan lain sebagainya. Akhirnya PP2BT dengan berbagai koreksi sedikit, keringanan persyaratan di SLF, Ya. keringanan persyaratan di tabungan, itu berjalan tuh sampai ada pemindahan dari tahun yang berikutnya ke tahun 2019 yang dilakukan oleh BTN. Nah, sebelum itu kan itu BP2BT padahal sudah dibuat 10 tahun, Pak. Fix karena diawali oleh syariah. Syariah kan tidak boleh Fluktuasi. floating margin gitu kan. Nah, kenapa tidak FLPP pun demikian? Disubsidinya hanya 10 tahun karena kalau udah 11 tahun saat kami mau meyakinkan orang-orang yang sudah mendaftar di FLPP pindah ke BP2BT, kami membuat tabel, Pak. Simulasi ya. Ya, simulasi tabel bahwa sebenarnya BP2BT itu pada tahun ke-11 di mana waktu itu difloatkan, Ya. debt ratio-nya itu sudah tinggal 11%, 12% kebanding di awal kan kita tahu sekitar 30%. Ya. Memang di FLPP pun jauh lebih kecil lagi, cuma di 7%, tapi perbedaannya sudah tidak signifikan lagi gitu loh. Pak, itu yang meyakinkan sebagian besar orang mau pindah ke BP2BT. Kami sudah menyarankan juga ke PUPR, kenapa tidak jadi kayak supermarket gitu loh Pak. Kalaupun FLPP masih, BP2BT masih ada, FLPP masih ada, subsidinya hanya 10 tahun, jadi equal. Jadi orang tinggal milih gitu, yang mana dia Jadi mau. prinsipnya dari Pak Endang itu 10 tahun tuh the Cukup, best Pak. practice lah ya. Ya, sebenarnya The sudah best cukup. practice ya. Dan pemerintah lebih senang. Tapi itu tidak memperbesar, itu mengurangi jangka panjangnya, tapi tidak menambah kuota yang diperlukan pada awal, Pak. Karena kan terjadinya 10 tahun kemudian. Ya. Kalau mau sebenarnya ada, ini kita kan
200, katakanlah sekarang 240.000. 10.000-nya informal, Pak, baru 24.000. 70.000-nya pekerja pabrik, berarti 170.000. Nah, di antara itu adalah yang orang-orang biasa lah ya. Sebenarnya dua ini aja yang kita pikirkan. Informal itu kan jauh dari 24.000, tapi kan sekarang nggak ada ruang. Kenapa Terbatas. tidak kita buat produk yang cocok buat informal? Mereka udah pasti nggak punya financial paper trail, Pak. Tapi mereka punya uang, mereka punya kesanggupan bayar. Nah, bagaimana kenapa mereka itu PP2BT itu tidak dikembangkan yang lebih Ya, cocok? menurut Pandang di mana kesalahannya itu di pemerintah? Kenapa informal sektor itu nggak terlalu diminati untuk dikembangkan sama pemerintah? Ah, PP2BT kan waktu itu sebenarnya berbasis tabungan. Saya pikir tadinya awalnya memang kita juga sempat diajak bicara dengan World Bank ya beberapa kali. Yeah. Dengan Mrs. Dow gitu. Sebenarnya berbasis tabungan itu pemikiran kami adalah lebih kepada pembuktian terbalik. Apa maksudnya pembuktian terbalik? Jadi kalau orang itu mau mempunyai KPR 150 juta, dia informal, Pak. Cicilan sepanjang tenor 15 tahun lah yang paling populer itu kan 1,2 juta. Nah, dia cukup menabung 1,2 selama 1 tahun. Tanpa ada paper trail dengan bukti menabung secara konsisten dan tepat waktu, di akhir bulan ke-12, dia mempunyai hak diberikan KPR 150 juta. Selesai. Kalau itu bisa jalan, ini pasti banyak informal yang mau. Tapi kalau 1 tahun terlalu lama, kenapa tidak dipercepat? Tapi dengan loading, Pak. Jadi kalau dia tenornya 15 tahun itu 1,2 cicilannya, kalau dia mau percepat 6 bulan sudah punya, ya di loading 50%, nabungnya 1,8. Iya, iya. Kalau dia bisa membuktikan 6 bulan 1,8, berarti kita anggap dia bisa, kalau dia bisa sprint 1,8, maratonnya bisa 1,2 gitu loh. Iya, Kan iya, logika iya. kan. Enggak, itu masuk akal. Terus, Nah, itu mestinya ada produk seperti itu untuk tapi belum ada ya? belum ada. Tapi kalau itu ada, ini akan mengambil, sekarang kan Dirjen Pembiayaan mendorong lah agar informal itu 50.000. Tapi kalau kuenya cuma 220.000 diambil 50.000, tinggal sisanya 170.000 habis sama pekerja pabrik, Iya, Pak. iya. Waduh, luar biasa. Jadi dari penjelasan Endang ini, saya sangat tertarik untuk mengusulkan pada pemerintah bikin 50 triliun. Alhamdulillah. Loh, iya, enggak, bukan. Gini kan. Ada pemerintah yang saya lihat belakangan ini, saya lihat ya, saya coba buka apa itu. Dia membuat sebuah presentasi transformasi bangsa menuju Indonesia emas 2045. Nah, saya lihat ini bukunya itu. Pengentasan kemiskinan di situ ada salah satu itu. Lalu saya baca bukunya, besok saya mau ketemu nih sama dia nih. Janjian dah, salah satu peneliti doktor dari UI, bahwa Pak Ruslan. bukan UK. Ya, pokoknya ada 2 orang, tapi UK namanya nih. Bahwa tahun 2022 terbukti bisnis properti itu menurunkan tingkat kemiskinan secara signifikan dari 12,1% harusnya kalau properti tidak beroperasi, dianggap nggak beroperasi, 12,7%. Berarti 47 juta yang miskin di Indonesia dari 274 juta penduduk. Tapi karena properti beroperasi dengan baik, kemiskinan tinggal cuma 9%. Berarti turun 7,5%. Menarik kan? Ya. Padahal yang dibangun 200.000. Anggaran APBN cuma 20 triliun rata-rata. Sekarang kalau diminta pemerintah bikin 50 triliun, nah pertanyaan saya sama Pak Uka ini, saya mau ketemu minggu depan. Bisa nggak kemiskinan ini sampai turun lagi 5%? Logika saya masih bisa. Tinggal berapa persennya kan? Turunnya mah pasti. Oh iya, maksud saya, tapi common sense-nya aja lah Pak. Bapak 200.000 tadi. Angkanya sudah keluar di sini, kemiskinan turun 7%. Nah, kalau 500.000, 25 triliun jadi 50 triliun. Terus diperbaiki lagi dengan yang skim-skim yang membuat lebih banyak orang. Informal mungkin setengah, 100.000.
yang ini jadi 300.000, mungkin yang lain lagi 100.000. Pokoknya kita mau mengejar 500 lah. Tapi semua itu KPR. Bukan 500 yang dikarang-karang. Nggak bisa, kalau dikarang-karang nggak bisa dibuktikan. Kalau KPR ada orangnya, ada. Ya, single ada by single name, by identity-nya ada. Orang. by name, by address. By name, by address ada. Ya, ini dia. Jadi itu membuktikan, saya katakan bahwa inilah pemerintah yang terbaik sepanjang sejarah 78 tahun. Karena apa? Pak Harto hanya 200.000, ya kurang lebih. Ini juga 200.000. Jadi kalau mau bikin terobosan Indonesia maju, ya Indonesia menuju Indonesia emas, ya bikin begitu. Nah, sepertinya saya diberikan apresiasi dan bahkan tolonglah coba cari lagi bukti-bukti yang konkret bisa menurunkan kemiskinan signifikan. Nah, saya mau ketemu Bapak itu. Makanya dalam konteks ini saya sangat tertarik dengan penjelasan Pak Endang tadi sebagai practitioners bahwa masih banyak yang bisa dibuat kreatif ya. Asalkan pemerintah mau dengar-dengar dan sepaham gitu loh. Ada dua sleeping giant, Pak. Tadi satu kita sudah sebut dari segi demandnya informal, Pak. Sleeping giant kedua dari pembiayaannya adalah BPJS TK, Pak. Apa itu? BPJS TK kan mereka sudah punya aturan bahwa 30% MLT, manfaat layanan tambahan, bisa digunakan untuk perumahan. Ya. Ada dari PP apa? Tapi yang dikeluarkan oleh pemerintah, Seki Departemen Keuangan? Itu nggak pernah keluar, Pak. Hah? Nggak pernah keluar. Oh, karena mereka terbelenggu oleh ketentuan, kalau nggak salah Undang-Undang BUMN, uang BPJS TK itu, uang semua lah ya, yang sifatnya itu tidak boleh kurang dari bunga bank. Sedangkan kalau mereka mau masuk mendukung FLPP, RAPBN yang menjadi pengembalian pokok itu kan hanya 0,5% bunganya, Pak. Oh. Tapi ini kan berbeda. Ini kan yang menikmatin kan pemilik uang. Kalau Bapak tadi kita sudah bahas dari 250.000, 70% itu kan pekerja pabrik. Jadi harusnya connect dengan BPJS dong? Nah, waduh. Jadi kalau itu kan by name by address ada, keanggotaannya jelas. Kalau 170.000 itu ada 165.000 anggota BPJS TK, wajarnya kan pokoknya itu tidak membebanin APBN, tapi mengambil dari MLT-nya. Oke, tapi kan gini Pak, kenapa BUMN mengharuskan dia tumbuh dengan suku bunga bank? Ya karena kalau nggak kan rawan masalah. Oh, sebaliknya lihat dari tapi itu kan filosofinya. kepada penempatan di pihak ketiga. Iya kan, di mana uang itu ditempatkan di bank untuk menghasilkan bunga yang maksimal untuk kesejahteraan. Oke, sekarang saya tanya gini. Kalau ini kan dinikmatin oleh pemilik uang itu loh, Pak, pekerja-pekerja di pabrik. Jadi tidak harus aturan itu berlaku dong. Nah, kalau itu bisa aja kan dari 200, Bapak nggak usah sediakan 50 triliun, cukup 30 triliun plus 170. Kalau sekarang ya. Ya enggak, Pak. Tapi kan gini, Pak. Kalau si APBN mau 50 triliun untuk membuat Indonesia emas, ya. BPJS jalan. BPS jalan. Bisa 670.000 dengan angka yang sekarang loh, Pak. Loh iya. Loh, sebenarnya waktu pidatonya Pak Jokowi kemarin, penutupan Munas, dia ngomong begini. Harusnya 1,3 juta satu tahun bisa dibangun. Ya, kalau 600.000 untuk backlog, 20 tahun ke depan sampai tahun 2045, ya kan 21 tahun lagi kan? Nah, 12,7 dibagi 21 tahun itu 600.000. Nah, 700.000 yang tumbuh setiap tahun ditambah 600.000, 1,3. Bahwa nanti masyarakat ada yang membangun, misalnya Bapak bilang mungkin setengah masyarakat. Swadaya gitu. Ya, pokoknya masyarakat lah. Berapa? Nah, itu angkanya ada di PUPR, Pak. Ya enggak, feeling Bapak aja berapa? 40%? Ya, anggaplah sama besar dengan Oke, 50 ya. Makanya 650 kita minimal. Nggak bisa. Kalau memang Indonesia mau bebas dari, harus merdeka dia dari dari kemiskinan, ya memang itu. Saya kira kalau yang tingkat kemiskinan tadi, kalau Bapak nanti ke UI, kalau sleeping giant informal ini bisa dengan pembuktian terbalik, BP2PT, jadi FLPP berbasis tabungan. Gitu, Iya, tahu. Nah, itu cuman nanti supportnya itu, percuma kan Pak kalau nanti mendadak informal ini menjadi besar terus uangnya nggak cukup.
Jadi harus didukung juga. Kalau Bapak sudah siap dengan 50 triliunnya nggak masalah. Begini, ini kan soal bagaimana frekuensi politik antara presiden dan DPR, Pak. Karena kalau keinginan menuntaskan kemiskinan, karena itu menjadi isu besar dalam pembangunan Indonesia, ya apa? Apa yang terjadi? Ya memang harus. Loh, pendidikan disubsidi 570 triliun. Emang ada perubahan pendidikan selama 10 tahun? Nggak ada. Yang terasakan masyarakat masih banyak yang mengeluh. Soal apa, soal ini. Berarti apa? Nggak ada sesuatu. Gitu loh. Kalau yang namanya perumahan 50 triliun dibandingkan dengan pendidikan 100 triliun, ya equal, fair enough. Kita lihat tahun 98 terjadi kerusuhan. Kalau bukan karena kemiskinan itu pasti enggak. Kenapa? Mereka memburu Pantenda Kapuk. Pantenda Kapuk rumah mewah gitu loh. Jadi ada semacam kecemburuan sosial yang ditanam dalam dirinya karena ketidakmampuan dia mengakses, katakanlah begitu. Itu jadi anggap simbol. Nah itu berbahaya, Pak. Mana mungkin Indonesia emas kalau terjadi kerusuhan lagi? Nggak bisa. Jadi kalau kata-kata Bapak 50 triliun karena nggak pernah merasakan ya 200 ribu aja udah enjoy karena 27 tahun, saya bisa maklum. Tapi kalau dari sudut pandang negara nggak bisa. Nggak bisa, Pak. Inilah kesempatan emas. Pak Jokowi bilang, hati-hati memilih pemimpin. 13 tahun inilah kita akan jaya sebagai negara maju. Kalau enggak kita tinggal di landasan. Artinya apa? Middle income trap. Kita tetap sebagai negara yang terus menengah terus. Nggak pernah menjadi kayak Korea, Taiwan gitu, kira-kira Singapura, Malaysia malah di atas kita. Jadi kalau menurut saya sih enggak, Pak. Kalau 50 triliun itu sangat wajar. Karena APBN kita juga tumbuh sekitar 6% tiap tahun. Oh iya, saya sih sangat setuju kalau iya, bisa 50. iya. Makanya tapi tidak perlu kita gembar-gemborkan harus membangun 1 juta dulu. Tapi kalau ada 50 triliun, kan bisa tadi dengan ide-ide Bapak tadi itu tiring, kemudian soal nggak perlu 20 tahun disubsidi, 10 tahun aja, terus BP2 PT ya tadi ya. Ya. Nah itu dimodifikasi sedemikian canggih sehingga informal sektor itu berimbang jumlahnya. Ya kan? Ini yang punya slip gaji ini mungkin menjadi 350.000, berarti tambah 50%. Nah, tapi anggarannya mungkin nggak perlu 35 triliun di situ. Karena dengan diperbaiki cuma 30. Berarti masih ada 20 lagi. Nah, 10 untuk informal sektor. 10 lagi mungkin untuk basis-basis perumahan yang lain. Pendekatan yang lain. Mungkin vertikal. Nah, mungkin vertikal di kota. Low rise vertikal. Nah, oke. Nah, sekarang kalau vertikal, saya ya. Dulu Pak Trihatma membangun di yang dekat Pahlawan tuh. Yang di dekat Taman Pahlawan. Kalibata. Kalibata. Nah, saya di situ 150 juta harganya. Luar biasa Pak Trihatma itu. Dia nggak disuruh pemerintah, 150 juta. Siapa yang nggak berebutan itu? Tapi karena pengusaha kena risiko, pemerintah bikin aturan-aturan yang berbelit-belit. Ya dalam hati dia gimana? Saya sih pengennya ke yang berhak nih. Tapi karena pemerintahnya nggak jelas bikin skimnya, langsung diburu sama investor dan orang-orang yang mampulah membeli jarak. Yang selama ini dia di Bekasi, di Kalimalang, mendingan di situ. Seketika mas, nah itu harusnya kalau menurut saya pemerintah nggak boleh membiarkan barang-barang langka begitu. Kalau FLPP sudah terbukti bagus, ada yang kurang-kurang segala macam, tapi kan selama single one address, one income sebenarnya nggak ada masalah. Cuman kalau memang high rise building ini memang harus karena bisa di tempat dagang, bisa jadi tempat macam-macam kan. Nah, bagaimana kalau idenya begini, Pak? Saya mau tanya sama Pandang. Pemerintah beli semua dari pengembang, beli. Tapi pemerintah bilang, saya punya aset di situ, 15.000 unit. Barang siapa yang mau, tolong kasih sama saya daftarnya. Semua slip gaji. Nanti ada lawyer akan memverifikasi. Dan tanda tangan, apabila pernyataannya satu waktu ditemukan tidak benar, maka dituntut dia denda entah apalah gitu loh. Kita harus mengajari rakyat kita untuk apa? Untuk disiplin. Itu kan sebenarnya sudah mirip yang DKI 0%, Pak. Oh. Cuman tidak ada produknya. Sistem akuisisinya sudah mirip. Loh, emang DKI-nya beli ya?
Dari pengembang? Dia sempat mau membuat, karena membuat tidak jadi-jadi. Sempat kami yang memiliki unit kosong yang masuk ke daftar 1000 tower, sempat didata, Pak. Untuk Oh, dijadikan bahan untuk dijual menjadi 0%. saya kira itu benar. Nah, itu salah satunya. Tapi Mungkin setuju 0% saya nggak setuju juga. Saya lebih setuju BP2 apa tadi? Dikasih disiplin dulu dia 6 bulan. ya berbasis tabungan. Ya, sehingga nanti ketika BP2BT itu BT-nya kan berbasis tabungan. ya, ketika nanti sudah ketahuan dia baru boleh. Sebenarnya dua, Pak, kalau rumah vertikal itu. Satu Ya. ada semacam indrayan mendidik mereka budaya vertical living, Pak. Karena kalau dari MBR langsung masuk. Oh, enggak dong, enggak. Perkotaan, Problemnya harus orang banyak. perkotaan. Ya, terus apa? Ya, kemarin kan kita di Bandung itu ternyata Bandung punya, Pak. Apa itu? Punya rusunami transit istilahnya. Cuman mereka 10 tahun. Iya, Setelah iya itu dong, harus pindah. Kalau menurut saya jangan 10 tahun. Cukup setahun. Tapi mereka nanti punya sertifikat lulus budaya hidup vertikal. Itu bisa membeli di rumah subsidi. Nah, rumah subsidinya sekarang vertikal ini kan nggak ada, Pak. Kenapa nggak ada? Karena harganya cuma 9,8 juta per meter persegi. Jadi harganya Nggak jadi akan berapa itu? cukup. Bisa dicukupi. Kami sudah 2 tahun ini melobi PUPR agar bisa mengeluarkan satu peraturan namanya low rise vertikal, Pak. Ya, ya. 4 lantai, tanpa koridor. Jadi meminimkan IPL. Jadi lebih kepada paguyuban. Ya. Nah, tapi harus simplified MA, Pak. Jadi tidak perlu ada sprinkler. Ya, ya. Kenapa begitu? Sekarang nih Pemda punya satu mindset. Kalau pengembang mengajukan vertikal dengan ujungnya nanti SHM SRS, maka ME-nya harus lengkap. Gara-gara Ya asalnya? memang itu aturannya untuk safety, Pak. Dan memang tidak ada aturan yang di luar itu. Yang ada aturan di luar vertikal itu adalah maisonette 2 lantai. Itu boleh kepemilikan berbeda tanpa MA yang lengkap. sophisticated ya. Ya. Terus kalau Pak Lanteng kenapa nggak bisa? Belum ada aturannya. Itu Oh kan iya, iya. twilight. Makanya itu kan soal aturan. Nah, gini loh Pak. Makanya itu yang kami usul supaya PUPR ini menerbitkan satu aturan low rise vertikal. Iya, Saya jadi- sempat bicara sama Prof. Iya, Arief. iya. Dan beliau juga sudah istilahnya lisan, ya oke nanti kita buat aturan maisonette tumpuk. Ya, Ya, jadi jadi artinya 4 gini, lantai. dari pengalaman Anda sebagai yang 27 tahun, saya senang mendengar banyak sekali ide-ide tapi belum ditampung. Dan memang inilah masalahnya yang saya lihat. Jadi kalau kembali tadi Bapak tanya, kenapa mesti 50 triliun? Loh, itu kan keberpihakan. Oh iya, itu Ya, sih. Lebih ya. besar, lebih bagus. Ya, yang kedua, kenapa tadi BPJS harus 5%? Oh, itu kan aturan sendiri. Tapi dia juga punya hak, bukan hanya menikmati bunga, punya hak untuk membeli rumah kan? Bagaimana itu membuat aturan itu supaya bisa kan? Ide Bapak tadi itu, kan saya juga bangun rusunami, Pak, Iya, iya. di Cakung. Waktu itu 2008. Sempat kami tawarkan ke Jam Sostek. Waktu itu masih Jam Sostek ya. Kenapa nggak Anda beli blok 100 unit? Iya, Nanti Anda diisi oleh anggota Anda misalnya. dengan rent to own, jadi Ah, sewa itu beli. on. Ah. Jadi sewa dulu selama 2 tahun. Ah. Nanti dia sudah lancar gitu, baru ditingkatkan ke AJB gitu, Pak. Bagaimana kalau dia dalam setahun berhenti atau apa? Jadi diganti oleh BPJS anggota lain yang harus menyicil sejumlah yang sudah dibayarkan. Sama Jadi dengan rumah yang dijual lah. prinsip syariah Iya, lah iya, gitu, iya, Pak. iya. Nah, itu dan tentu berlanjut terus. BPJS sebenarnya awalnya counter balik kepada kami. Kami nggak bisa beli 100% kecuali di tender. Oke, saya bilang, kalau gitu you beli 95% aja. Saya pegang 5%-nya. Kan nggak tender kan? Iya, iya. Nanti sampai 2 tahun baru kalau ada akad, you terima 95%-nya, saya terima 5%-nya. Iya, iya, iya. Datang krisis 2008, bubiar tuh. Bapak ingat direksi BPJS diganti semua. Iya, Mini krisis Iya. keuangan 2008 udah selesai. Pembangunan saya jalan terus. Sekarang Cakung itu ada 500 unit tapi 270-nya
FLPP, Pak. Oh, Mungkin persentase terbesar dalam satu. iya. Tapi bukan satu contoh yang baik juga karena IPL-nya menjadi masalah. Oh iya, iya justru memang itulah yang harus dikerjasamakan, dikolaborasikan antara pengembang dan pemerintah. Tapi kalau saya ngelihat, nggak tahu Pak, saya kan selama ini kan profesinya guru ya. Guru di Tarumanegara, jurusan real estate, guru di sekolah saya Panengen School. Yang saya lihat memang, ini kritik terhadap semua para pejabat. Dia tidak terlalu mau belajar melihat sudut pandang pengusaha. Sudut pandang pengusaha itu kan selalu dihadapi oleh risiko kan. Nah, iya. Nah, ya, itulah kelemahan dari para kita ini, para pejabat di Pemda dan lain sebagainya. Contoh misalnya, Panengen School punya murid sampai 6.000. Nggak ada dari Pemda. Dari PU udah kita tawarin, nggak ada. Bukannya kita mau minta uangnya. Ini hanya sekedar pengalaman bahwa apa ya, sikap mau melayani itu kurang. Jadi jabatan itu dianggap sebagai menara gading. Ini loh masalahnya. Jadi banyak pengusaha bolak-balik kasih ide, kasih apa gitu. Tapi dia merasa, loh ntar dulu lah, kita lihat dulu lah. Maksud saya dia bukannya menyambut. Bagaimana sih cara berpikir Pak Endang ini kok bisa begini? Kan menghindari risiko. Risiko pembiayaan, risiko tadi dari speednya nggak boleh lewat karena untungnya sudah kecil. Risiko nggak bisa digunakan konsumennya. Yang akhirnya nanti pengalaman buruk itu akhirnya produk itu kan jadi nggak sustain kan. Ya seperti tadi yang dia bilang itu yang 2 lantai jadi 4 lantai itu kan. Karena mechanical harus sophisticated. Jadi banyak sekali persoalan yang kalau dikolaborasikan dengan end user, usernya itu kan orang, MBR. Tapi kan agent of end usernya kan ada, agentnya. Dia kan regulator. Nah kalau regulator mendekati pikirannya dengan harusnya sih match gitu loh. Sebenarnya sih kalau di Dirjen Perumahan sudah cukup baik, Pak. Yang saya sampaikan ini bukan hanya Dirjen Perumahan. Contoh nih Pak, SMF. Cuman berbenturan sama Dirjen lain. Iya, SMF lah contoh Pak, contoh. Dia itu dilahirkan untuk membeli kredit dari BTN. Mirip dengan apa yang dilakukan di luar negeri, secondary mortgage facilities. Apa yang terjadi sekarang dia malah ngasih loan melalui lembaga keuangan. Hah? Ada apa ini? Selidik punya selidik, pejabat tinggi punya anak di situ. Contoh. Jadi selalu ada kepentingan-kepentingan yang tertanam dalam dirinya yang tidak bisa dihilangkan sama dia, gitu loh Pak. Sehingga dia mengadakan sesuatu, apapun namanya kebijakan, selalu melihat kepentingan dia di dalam. Padahal undang-undang dasar mengatakan tanah dikuasai negara sebesar-besar dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Nah, kata-kata kemakmuran rakyat ini kalau dia udah menengah ke bawah harus lebih banyak dijangkau secepat-cepatnya. Kenapa? Yang kaya makin kaya karena pasar modal, karena ChatGPT, karena teknologi. Yang miskin ya akan sulit meningkatkan derajat hidupnya. Karena kalau nggak ada diakses pemerintah, diakses negara, ya sulit. Nah itu terjadilah kesenjangan yang makin melebar. Dan itu yang bisa memberhentikan pembangunan satu saat. Gitu loh. Itu filosofinya. Jadi bagaimana supaya negara Indonesia punya fondasi loncat seperti Korea, seperti yang lain-lain, negara yang lain. Ya dia yang bagian menengah bawah ini harus diamankan. Sandang, pangan, papan. Papan lah salah satu yang paling sulit menjadi jati diri. Supaya jangan lagi terjadi pembakaran yang di Tenda Kapuk dan seterusnya itu. Itu loh masalahnya Pak. Nah ini frekuensi ini nggak sama di pejabat yang sudah pensiun. Loh, saya kan pernah asisten menteri Pak tahun 2004. Kan saya bergaul dengan mereka. Nggak usah saya sebut namanya. Tapi memang sense-nya nggak nyampe. Bagaimana saya nanti pensiun tenang. Bagaimana nanti kalau... Nah, itu pikirannya. Jadi nantilah itu anak muda itulah yang ngurusin. Jadi nggak sambung. Nah itu yang saya prihatin. Pak Harto seorang yang sangat visioner ya. Bangun Perumnas. Perumnas lah yang membuka-buka Depok, Medan, segala macam. Tapi Perumnas sekarang coba lihat. BTN juga sama. Tapi berapa kali BTN mau dimakan sama Bank BNI? Dimakan oleh Bank Mandiri. Untuk apa? Alasannya cuma satu, supaya seimbang dengan
UOB. Sampai kapanpun nggak bisa seimbang. Karena apa? Singapura itu GDP-nya itu sudah mendekati 80.000 US dollar. Kita tuh baru 4.000. Nggak bisa. Jumlah penduduknya sangat sedikit. Dia kaya, dia udah berkat Tuhan sama dia. Udah nggak bisa diapa lah. Kita dengan 10.000 dolar aja udah bagus. Nah jadi itulah. Dari mana itu? Itu ego menterinya. Dia pengen dicatat sebagai menteri yang membuat besar Bank Mandiri 2 kali lipat. Nah, itulah persoalan BTN dari dulu. Jadi selalu dianggap ini tanggung 370 triliun sekarang kan. Saya sudah di 1.200. Nanti kalau sama saya itu saya jadi CEO. Oh, nanti kamu pensiun apa? Emang kamu akan dikenang sebagai apa? Nggak ada. Malah kamu akan dibilang sebagai seorang yang tidak mampu menjalankan tugasnya. Nah itulah saya Pak. Jadi saya ingin mempertahankan BTN. Gitu. Bukan apa-apa, karena Pak Harto memang sudah terbukti pro rakyat. Lagian kan sebenarnya sudah cukup jelas ya Pak ya, apa core bisnis Mandiri kan korporat. Tapi sekarang juga Mandiri juga KPR subsidi juga. Ya tapi ya maaf tidak terlalu. Ya oke, ya, iyalah. BRI kan untuk di ekonomi kerakyatan. Ya, desa-desa. BTN perumahan. Sebenarnya kan tinggal BNI ini kemana nih BNI? BNI katanya sih Ekspor, internasional ya ekspor ya. Harusnya kan udah fokus ke ekspor. Nah kalau 4 ini sudah settle kan harusnya tidak lagi terjadi seperti Iya itu. itu dia Pak, itu dia. Jadi kenapa ada ide untuk 500.000 unit sebenarnya juga sekaligus ingin membesarkan BTN-nya. Ya, pasti. Karena kalau sekarang dia punya 200.000. Sekarang tanpa kuota ya Pak? Ya karena kan nggak jelas kan. Tapi kalau jelas dia 500.000 sekarang, setiap tahun 500.000 saya kira asetnya 1.000 triliun itu dalam 10 tahun. Nah kalau udah belum sampai 10 tahun udah lebih. Udah bisa 1.500 triliun. Jadi dia akan menjadi bank yang besar. Nggak akan ada lagi orang-orang bilang, mau diakuisisi bank lo juga nggak beda sama dia. Ya kira-kira itulah. Sekarang kan tadi kita udah bahas informal ya Pak sebagai salah satu market. Sebenarnya market yang besar lagi adalah ASN Pak. Apa itu? ASN. Oh ASN ya. 4,5 juta. Atau minimal P3K-nya lah. Pegawai kontraknya. ASN ini kan sangat mudah mendapatkan pinjaman Pak untuk konsumsi. Ya karena ada slip gajinya ya. Dengan SCAP aja dia bisa dapat 200 juta. Kalau sekarang memohon rumah subsidi Pak, formulirnya itu hampir 20 lembar Pak. Angkanya baru 150 juta. Iya, itu dia. Masih harus disaring-saring. Nah ini bagaimana menangkap jangan sampai ASN ini di awal-awal nih pensiun, Pak. Ya, nah. jangan sampai mereka udah terlalu jauh masuk ke lingkaran kredit konsumtif. Nah, sebenarnya ada yang ini sudah berjalan di Lebak Pak untuk guru pesantren yang disuplai kalau nggak salah nih oleh grupnya Pak Ari Ginanjar. Nah itu mereka diseharuskan dari pertama sudah membeli rumah, tapi cicilannya menggunakan tukin saja. Oh, bisa nyampe ya? Nah, harus Kekurangannya. dibuat GPM Pak. Jadi graduated payment, jadi bertingkat. Oh iya. Seperti Step up ya. slow step up gitu. Ya, Pak. ya. Harusnya bisa kalau kita mau. Nah itu, jadi itu semua soal kreativitas dan kemauan. Nah kalau Nah, tingkat kesejahteraan orang-orang yang first year sudah mulai beli rumah, Ya. kita lihat 5 tahun kemudian dengan yang konsumtif Pak. Pastikan yang beli rumah lebih sejahtera. Pastilah. Tingkat tadi Bapak sentuh tentang Pasti, Pak. kemiskinan, pasti akan pasti Pak. drop Dan juga. itulah menjadi tugas pemerintah. Kemarin saya wawancara di sini seorang selebriti muda. Saya sangat bingung seorang menteri ngomong bahwa semakin tahun milenial semakin sulit membeli rumah. Loh, kok menteri ngomong begitu loh? Dia apa kerjanya kalau nggak bisa memudahkan kita? Kita malah lebih takut lagi. Nah, itu contoh. Jadi artinya di samping pemerintah itu harus satu visi dalam hal mencerdaskan bangsa, ya dia juga harus satu visi dalam membuat lebih mudah milenial punya rumah, bukan memberikan statement yang menakut-nakuti. Loh, dia ngomong di sini waktu itu, loh masa menterinya ngomong begitu? Saya makin takut katanya. Orang ini belum married, ibu Kak Fauzi Bella. Nah, gitu loh contohnya. Jadi pemerintah ini sangat penting untuk bersama dan bersatu dalam cara berpikir. Ya seperti tadi kan ada ego sektoral, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau untuk rumah rakyat
ya didahulukan lah gitu penyesuaiannya, BPJS tadi, BTN, kemudian yang tadi Informal, informal, nah, ya. pegawai kontrak Nah, yang kemudian enggak, Departemen PU-nya yang memberikan izin-izin, Pemdanya. Nah, ini bagaimana? banyak PR-nya. Eh? Banyak Loh, PR. itu dia. Jadi kan ini kan soal frekuensi, Pak Endang, ya kan? Soal frekuensi. Harus ada semangat begitu. Jadi misalnya contoh misalnya gini, Bapak wali kota lah gitu. Saya bilang sama Bapak, Bapak kan mau dipilih dong 2 kali dong. Ya kan wali kota masih muda. Oh iya Pak, saya ada ide. Gimana kalau nanti Anda mendapatkan sebuah penghargaan, pahlawan perumahan Indonesia, tingkat mana gitu kan, tahun sekian. Kira-kira Bapak tertarik nggak? Saya yakin dia tertarik. Jadi pemerintah itu harus jadi motivator, pemerintah pusat maksud saya. Memberikan, kayak dulu, yang paling bersih kotanya kan dikasih Adipura gitu. Kalau ini nggak perlu begitu. Setiap orang dikasih, tapi dikasih grade-nya. Kalau dia sekian, kalau dia mencapai targetnya, ya dikasih sekian. Emas atau platinum. Kalau dia, ya dikasih silver. Jadi dia motivator gitu loh. Demikian juga pengembang. Kalau misalnya ada pengembang yang sudah membangun 10 sekian ribu, nah dikasih apa? Jadi itu membuat dia semakin bangga dan semakin termotivasi untuk konsisten di situ. Nah mungkin juga untuk karyawan-karyawan di Pemda dikasih sebuah apa gitu loh, apa ya semacam award lah. Emang hanya itu yang bisa membuat, karena kalau nggak ada itu Pak, ya orang semua nggak pernah mau berpikir. Toh saya nggak bikin itu juga gaji saya tetap kok, gimana? Itu masalahnya. Jadi harus ada suatu trigger gitu loh. Jadi kesadaran bersama. Kalau disebut-sebut dengan revolusi mental, ya terlalu keras lah, nggak perlu. Nggak perlu revolusi mental, kesadaran untuk merumahkan rakyat aja yang ada. Udah cukup itu. MBR lah Pak. Ya, masyarakat berpenghasilan rendah. Lalu kemudian ada juga yang mengusulkan masyarakat berpenghasilan tanggung. MBT katanya. Apa tuh? Ya itu kan Di atas 8 juta katanya. ada memang fakta di lapangan itu Pak, banyak orang yang apa ya, sebenarnya penghasilannya di atas 8 juta. MBR tapi mau memiliki rumah subsidi. Oh, Cuman kan mereka nggak bisa masuk. iya karena udah Akhirnya ketinggian. mungkin dari 100 saat ini hanya 10 lah yang mau membayar PPN-nya, tapi tetap membeli rumah subsidi. Tapi kan itu sah, karena mereka membayar PPN tidak menikmatin yang 5%. Pak. Nah, cuman sebenarnya kan yang 90% tadi yang ditolak itu kan kenapa tidak diberi ruang gitu loh. Oh, jadi MBT Jadi itu ya. RS Plus sebelum menjadi komersil. Jadi saya dengar-dengar itu 15% ada jumlahnya. Jadi kalau misalnya FLPW ini sekitar 160 juta ini adalah 100.000, itu bisa sampai 15.000, benar ya? SLPP 100. Jadi yang 150 juta ini sekitar 100.000 perbandingannya, yang 300 sampai di bawah 500 itu ada sekitar 15% dari 100.000. Mungkin Pak, ya. 5, nyampe? 10% lah minimal. Oh, 10% ya. Antara 10 sampai 2 mungkin. Jadi harusnya sih sebenarnya kalau dari segi penerimaan pajak itu nggak signifikan lah. Tapi kan bisa supaya juga jangan melebarkan dan membebankan negara terlalu, atau juga apa ya, sense of fairness kepada MBR Pak. Mungkin jangan di 5% gitu Pak. Bunganya mungkin di 7,5%. Oh iya tentu, nggak itu kan nggak masalah. Tapi yang poin saya adalah begini, karena kita sudah masuk pada darurat kebutuhan rumah karena jumlah backlog 25 tahun ini kan terus tambah. Jadi kalau nggak ada solusi yang agak masif dan strategis nggak bisa. Contoh anggaran tadi dari 25 jadi 50. Itu kan ekstrim dari sudut pandang pengembang, tapi itu tidak ekstrim dari sudut pandang kepala negara, enggak. Karena kan manfaat yang dilihat, kemiskinan, percepatan. Nah itu pun nggak cukup. Nah jadi kalau ada ide-ide untuk menaikkan sedikit, mengurangi penerimaan negara, tapi pada saat yang sama dia mempercepat backlog ini habis, nggak ada masalah menurut saya. Asal jangan berlebihan, misalnya jangan di atas 500. Karena kalau terlalu cepat growth itu Pak, nanti supply tanah ini juga bisa kaget Pak. Oh. Kan
kalau growth-nya gradual Oh, kan. tentu gini. Ya, memang begini. Ya, Pak Endang luar biasa. Jadi memang nggak mungkin dong ada pemerintahan baru langsung tahun 2025. Enggak. Tapi maksudnya step up. Tapi harus signifikan. Misalnya, Nggak apa-apa Pak, 50 triliun. Tapi kan sekarang kita udah ada bank tanah. Nah, mungkin efektivitas bank tanahnya ditingkatkan. Gitu. oh, bisa juga ya. Ya bisa, atau dengan aturan-aturan baru. Umpamanya HGU bisa dikonversi ke HGB, tapi khusus FLPP, rumah MBR. Ada batasan. Saya sih sempat ngusulin, kalau perlu warna sampulnya pun berbeda dengan batasan-batasannya ditulis di depan. Jadi orang tahu dia beli rumah FLPP. Kan rumah vertikal beda warnanya Pak, dari rumah biasa. Pink kan warna Ya. apartemen. Kalau tanah biasa kan hijau. Karena padahal jumlahnya kan hampir sama. Sama. Subsidi 220 ribuan. Ya. Mungkin vertikal nggak nyampe 200 ribu. Oh, nggak ada. Dari mana suplainya? Tapi secara total di lapangan mungkin angkanya sama, sekian juta unit. Kan tidak ada salahnya. Jadi orang yang tidak boleh digabung sertifikatnya. Oh iya, contoh ya. Jadi tidak ada membatasi capital gain lah. Iya. Umpamanya gitu Pak. Kan HGU ke HGB ini satu problem yang selalu diperlukan tapi bahaya. Ya bahaya kepada kepala daerahnya lah. Tapi kalau ini bisa dilegalkan, kalau sepanjang itu ujung peruntukannya untuk Perumahan, subsidi kan ya. enak Pak. Ya. Bisa menjamin suplai tanah yang tidak, karena suplainya banyak, alternatifnya banyak, harganya nggak akan naik. Nah, yang terakhir. Jadi, Endang sekarang udah berapa putranya? Atau Putra 4 Pak. putra 4. Oh, terus adakah yang ikut jadi developer? Satu yang Udah jalan ya? ya. Satu ya. Yang tiganya nggak ikut. Yang satu masih di luar negeri, yang paling tua. Yang kedua perempuan di sini, dia usahanya lain Pak. Lain-lain, bukan properti. Yang ketiga yang ikut ya? Yang keempat. Yang keempat malah. Yang ketiga? Ketiga keempat kembar Pak. Oh iya. Yang ketiga itu masih di CIMB. Oh, Yang keempat tadinya di bank juga, sekarang sudah 2 tahun inilah baru masuk. ya. Jadi sudah terjadilah regenerasi ya? Ya, Iya dong. ya sudah. Dari foundernya Delta itu sudah 2 anak dari generasi keduanya yang masuk. Yang masuk ya, yang masuk properti ya. Sekarang pemegang saham Delta ada ya 9 lah. Termasuk Ya, tapi Endang ya? direksinya hanya 4. 4. Oh iya. Ya artinya 27 tahun itu luar biasa pengalamannya dan sangat diperlukan untuk memberikan gagasan-gagasan ya. Untuk bagaimana menyempurnakan sesuatu tadi ya, semua aturan-aturan. Ya, kita sih hanya bisa mengusulkan hal-hal yang tepat lapangan karena kami kan selalu di lapangan Pak. Kadang-kadang kalau di atas itu kan observasinya beda gitu. Maksudnya apa? Maksudnya di pemerintah, di tingkat dirjen, apa kan kebijakannya, pertimbangannya lain. Kami kan hanya bisa. Tapi alhamdulillah sih kita sering dikonsultasi Pak. Ya. Dari segi jumlah kenaikan harga tiap tahun, Himpera reapersi itu pasti diminta masukannya. Gitu. Oh jadi anggota Himpera sekarang 2.600-an. Oh, 2.600 ya? Wah, saya tanya. Tapi Himpera, Apersi dan Re ini kira-kira Pak, 1, 2, dan 3 baik dari produksi maupun anggota. Oh gitu ya? Tapi kami bertiga ini sudah 87% kali ya. Untuk Tahun supply. lalu 101 Re, Apersi 60-an, Himpera 30 produksi nih. Berarti 191 dari 220 ribu. Luar biasa ya. Dan memang harus terus kerjasama Pak. Tapi saya harapkan kalau saya sih ya, kalau lebih banyak pengembang kecil lebih bagus. Karena pemerataan juga. Iya Pak, setuju Pak. Iya. Apakah nanti Bapak membina? Makanya setiap kali LKNB itu menawarkan produk kredit untuk pengembang, saya bilang kalau bisa untuk pengembang 2 hektar aja. Iya. Apakah bisa Bapak? Tapi langsung. Ya, misalnya Bapak membina sekian puluh hektar, di sana ada dikasih begini, tetap developer dia. Nanti lama-lama kan dia juga akan besar. Ya. Ya, begitu loh Pak. Jadi semacam pembimbingan supaya Kalau mereka aturannya makin ribet kan, yang besar aja berasa ribet, apalagi yang kecil. yang dimaksud besar enggak. Yang penting gini loh. Kalau bukan RS, ya dia nggak boleh ikut campur. Ya. Tapi kalau 87% RS itu wajib diangkat sebagai bapak membimbing lah, membimbing.
supaya supply-nya bisa berkembang. Iya, iya. Iya dong. Kalau cuma Memang itu yang anggarannya 50 triliun, supply-nya nggak bisa, ya sama aja. 8 dari 10 undangan itu hanya kami bertiga, Pak. Iya. Tapi yang beberapa hal yang sifatnya apa sosialisasi itu semua. Iya, Tadi juga sosialisasi semua diundang. Baik, baik. Tapi kalau untuk yang penting-penting biasanya bertiga aja. Terima kasih lah atas kedatangannya.